SMP Rodatus Salam bertempat di Jalan Pondok Patoman, Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. SMP Rodatus Salam merupakan sekolah swasta yang berbasis pesantren dan berdiri berdasarkan SK pendirian 14 Juni 2016 serta mendapat SK izin operasional pada 1 Juli 2022. SMP Rodatus Salam juga menerapkan kurikulum 2013 dengan memperhatikan pengembangan cara berpikir, proses penyelesaian masalah sosial, serta pemenuhan kompetensi yang mencangkup aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kini SMP Rodatus Salam dipimpin oleh Bapak Mudofir dan dipercaya menjadi tempat program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Hal tersebut tentunya bermanfaat bagi sekolah dan mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wisnu Arif Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan menyusun cerita baik best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yakni rendahnya minat siswa dalam belajar IPS disebabkan 1. Suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. 2. Siswa merasa jenuh dalam belajar. 3. Pembelajaran yang dilakukan guru masih cenderung konvensional. 4. Siswa kurang memiliki rasa percaya diri, semangat kompetensi siswa masih kurang. 6. Siswa masih terpengaruh sama teman yang malas belajar. 7. Padatnya acara karena kegiatan pondok yang banyak dan tidak ada jam belajar di asrama, apalagi kelompok belajar yang dibentuk dari sekolah tidak efektif pelaksanaannya di asrama. Sehingga ketika ada materi yang tidak dimengerti, tidak terselesaikan dan terus menumpuk. Perlu kita ketahui, rekan-rekan guru dimanapun berada, saya mengajar di sebuah sekolah yang mempunyai basis yaitu pondok pesantren, yang dimana siswinya di sana mayoritas semua santri dari sebuah pondok pesantren, dan paginya kemudian melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, yang pertama karena masih banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya, sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran efektif dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran yang tepat, kreatif,
bervariasi dan inovatif sehingga motivasi dan minat siswa yang tinggi selanjutnya akan berdampak pada tujuan pembelajaran dan hasil belajar. Siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan, apa saja tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi dengan refleksi diri, wawancara, guru, kepala sekolah, serta pakar, dan beberapa tantangan terjadi, yaitu 1. Pada diskusi di dalam kelompok, masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Pada saat mengerjakan LKPD, masih ada kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3. Pada fase pembuktian, masih ada siswa yang belum percaya diri mempresentasikan hasil laporan di depan kelas. Dilihat dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi dan minat belajar. Pihak yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik. Untuk aksi, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Atau strategi apa yang digunakan? Atau bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi ini? Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pada fase pengolahan data dalam kelompok, masih ada siswa yang kurang aktif. 2. Pada kelompok yang menyelesaikan LKPD tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebaiknya saya membimbing kembali peserta didik agar dapat membuat pembagian tugas diskusi sehingga dapat memudahkan mereka dengan tepat waktu. Pada fase untuk mengatasi siswa yang belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil laporannya, saya harus memberikan contoh kepada siswa baik individu maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok dan tetap memberikan semangat kepada siswa atau kelompok yang sudah tampil. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau tidak keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Pada pembelajaran keseluruhan proses tersebut, dampak-dampak dari aksi atau langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 1. Dampak penggunaan media berbasis TIPEC yang diimplementasikan dalam bentuk gambar atau video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint serta menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan mengikuti proses pembelajaran. Dari hasil evaluasi tersebut, maka dapat diperoleh hasil peserta didik dapat mendapatkan nilai di atas KKM. Menggunakan model pembelajaran problem basis learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan.
Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model tersebut, menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif, respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dosen dan guru pamong memberikan respon positif diantaranya sebagai berikut. 1. Peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan menarik menurut mereka. Dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatan yang menyenangkan. Dosen dan guru pamong, peserta didik interaktif dalam pembelajaran dan peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang dilakukan guru tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif, inovatif dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian video best practice yang sudah saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terima kasih. Dalam praktik pengalaman lapangan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan saran berbagai pihak dan semua pihak yang telah membantu dalam baik secara moral maupun material yang pada saat pra-kegiatan, pelaksanaan sampai dengan pasca kegiatan. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan PPL ini bisa terlaksana dengan lancar. Yang kedua, kepada Ibu Neni Wahyuning Tias MPD selaku dosen instruktur yang telah membina, mengarahkan dan meluangkan waktu serta menyempatkan diri untuk memberikan masukan kepada para praktikan. Yang selanjutnya kepada terima kasih untuk Ibu Esti Wahyuning Utami SPD selaku guru pamong yang selalu mengarahkan dan memotivasi para praktikan semua dalam menjalankan PPL. Kepada Bapak Mudofir SPD selaku Kepala Sekolah SMP Rodotus Salam Banyuwangi yang telah berkenan mengizinkan tempat dan mendukung pelaksanaan program PPL. Selanjutnya terima kasih untuk Bapak Anam selaku guru IPS yang telah memberikan supportnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu karyawan karyawati SMP Rodotus Salam Banyuwangi yang dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL. Terima kasih kepada peserta didik SMP Rodotus Salam Banyuwangi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pengalaman selama 1 bulan memberi banyak manfaat kepada kita semua. Dan seterusnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga ikut berperan dalam pelaksanaan PPL ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya iri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.